Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dimas Arianto with NPM 244110033 from Management Class 24B, Teknokrat Indonesia University. Di sini saya akan menjelaskan pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan data diri dari laporan keuangan agar dapat membantu pengambilan keputusan. Berikutnya tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan, menilai kinerja perusahaan, mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang, menilai tingkat keuntungan atau profitabilitas, serta membantu pengambilan keputusan manajemen dan investor. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yaitu menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua ada neraca, menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aset, liabilitas atau utang, dan ketiga ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas, yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang keempat ada pihak yang membutuhkan analisis. Yang pertama, manajemen perusahaan, investor, kreditur atau bank, dan yang terakhir ada pemerintah. Kelima, ada metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal, membandingkan laporan keuangan antar periode. Yang kedua, ada analisis vertikal, membandingkan setiap pos dalam satu laporan keuangan. Yang ketiga, ada analisis rasio keuangan, yaitu menggunakan perbandingan angka-angka keuangan. Yang keenam, ada jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Contohnya ada dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Kedua ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh utang. Contohnya debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, mengukur kemampuan menghasilkan laba. Contohnya net profit margin atau return on asset atau ROA. Yang keempat ada rasio aktivitas, mengukur efektivitas penggunaan aset. Contohnya perputaran persediaan dan perputaran piutang. Yang ketujuh, contoh sederhana analisis. Jika current ratio 2, artinya setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar, berarti kondisi likuiditas perusahaan cukup baik. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk menilai kondisi perusahaan, dan rasio keuangan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, hasil analisis harus dibandingkan dengan periode sebelumnya atau standar industri. In closing, we can conclude that the material we have presented play a vital role in enhancing our understanding of the concept discussed and their real-world application. By understanding this material, we are expected to think more critical and make better decisions in the future. We recognize that this presentation still has limitations. Therefore, we welcome constructive criticism and suggestions. We hope this material has been beneficial to all of us. That is all from us. We apologize for any errors that may have occurred. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.